Montagador! Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun kalian berada. Dogen di sini kembali akan membawakan alur cerita film. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Legend of Tomiris tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang ratu agung bernama Tomiris yang cerdas dan ahli strategi perang. Meskipun harus banyak kehilangan orang-orang terdekat yang sangat dia sayangi, namun Tomiris mampu membuktikan kalau dirinya adalah pemimpin hebat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Seorang ilmuwan bernama Abu Nasir bin Muhammad Al-Farabi At-Turki dalam film ini menceritakan sebuah kisah nyata, yang mana kisah tersebut diambil dari sejarawan Yunani bernama Herodotus di masa kejayaan Persia pada tahun 941 Masehi. Raja Persia Cyrus Agung pada masa itu telah menaklukkan separuh dunia, kecuali Mesir dan tanah utara yang dihuni oleh suku Saka dan Stepa. Suku Saka sendiri terdiri dari beberapa suku, salah satunya adalah suku Massagethae. Selanjutnya terlihat orang-orang dari suku Massagethae sedang berburu. Kepala suku itu bernama Spargap berhasil menangkap hewan buruannya. Lalu salah satu prajuritnya mengingatkan Spargap agar mereka segera kembali, karena mereka telah masuk di wilayah kekuasaan suku Akibat. Tak lama kemudian suku Akibat datang dan pertempuran pun tak bisa dihindari. Akibat. Montagador! Spargap dan prajuritnya berhasil menghabisi suku Akibat, namun sayang salah satu prajuritnya ada yang terluka parah. Prajurit itu pun lalu meminta tuannya untuk menghentikan penderitaannya. Mengapa? Yang tersingkir. Setelah itu Spargap bersama prajuritnya bergegas pulang, mengingat istrinya akan segera melahirkan. Sesampainya di rumah, Spargap lalu melihat istrinya bernama Bopai telah melahirkan bayinya. Spargap sendiri sebenarnya sangat menginginkan anak laki-laki sebagai pewarisnya, tapi sayang istrinya hanya mampu memberinya anak perempuan. Bopai yang sudah sangat lemah akibat kehabisan banyak darah merasakan kematiannya akan tiba. Sebelum meninggal, Bopai mewariskan sebuah cincin untuk putrinya yang dia beri nama Tomiris. Tahun demi tahun berlalu, Spargap telah menikah lagi dan membesarkan putrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Spargap juga mendidik putrinya menjadi prajurit yang pemberani, kuat, dan cerdas. Kuncuy. Selanjutnya orang bernama Palak dari suku Khawarizmians datang menemui dua prajurit Spargap yang bernama Kafas dan Kurtun. Spargap yang dikenal tegas dan tak terkalahkan oleh suku-suku sekitarnya membuat Palak membencinya dan berniat untuk menghabisinya. Dia lalu menghasut Kafas dan Kurtun untuk memberontak kepada Spargap dengan alih-alih Kafas dan Kurtun lebih pantas menjadi pemimpin suku Massagethae. Kemudian pada malam harinya Spargap bersama para prajuritnya terlihat sedang makan-makan. Spargap lalu bertanya kepada Kafas dan Kurtun tentang hubungan mereka dengan suku Khawarizmians. Kafas lalu menjawab kalau hubungan mereka hanya sebatas hubungan dalam perdagangan saja. Kafas yang telah termakan hasutan Palak terkesan membela suku Khawarizmians di depan Spargap. Hal itu pun membuat Spargap marah dan mengancam akan memenggal kepala Kafas dan Kurtun. Sikap Spargap seperti itu ternyata terlihat membuat Kafas dan Kurtun semakin menyimpan dendam kepadanya. Selanjutnya terlihat Tomiris sedang bermimpi buruk. Setelah terbangun, dia lalu memberitahu mimpi buruknya itu kepada ayahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Kafas dan Kurtun bersama prajuritnya memberontak dan menyerang Spargap. Di tengah-tengah pertarungan itu, Spargap lalu menyuruh Karasap dan prajuritnya yang lain yang masih setia kepadanya untuk membawa dan menyelamatkan putrinya. Pertarungan tak sebanding itu pun berakhir dengan terbunuhnya Spargap oleh Kafas dan Kurtun. Karasap bersama prajurit yang masih setia kepada Spargap kemudian membawa Tomiris pergi jauh dari Massagethae.
Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah hutan terkutuk yang tak ada satupun orang berani memasukinya. Melihat tempat itu sangat cocok dan aman, mereka pun memilih untuk tinggal di sana. Seiring waktu berlalu, anak buah Kavas dan Kurtun menghentikan pencarian terhadap Karasap dan yang lainnya. Peristiwa pembunuhan keji terhadap Spargap pun mulai dilupakan orang-orang di suku Masagetai. Tapi Tomiris sendiri menyimpan dendam akan membalas kematian ayahnya ketika dia telah dewasa nanti. Hari demi hari dilalui Tomiris kecil dengan terus berlatih ketangkasannya bersama Targitail, putra dari Karasap. Sampai akhirnya Tomiris pun beranjak remaja. Seseorang dari suku lain kemudian mengintai keberadaan mereka di saat sedang mengambil garam. Kehidupan di hutan yang begitu-begitu saja mulai membuat Tomiris bosan. Dia lalu berkata kepada Karasap bahwa dia akan pergi dari hutan itu untuk mencari dan membunuh Kavas. Karasap pun tak bisa melarang Tomiris, tapi dia yakin kalau Tomiris akan kembali lagi. Keesokannya benar saja Tomiris kembali ke dalam hutan itu, dan betapa terkejutnya dia saat melihat Karasap bersama yang lainnya telah mati dibantai oleh kelompok jahat yang telah mengetahui keberadaan mereka. Tomiris pun kemudian mencari dan membantai kelompok itu hingga semuanya tewas. Namun Tomiris terkena sabetan senjata musuhnya yang membuatnya terluka parah. Dalam kondisi lemah, Tomiris lalu memasrahkan hidupnya kepada kuda yang membawanya entah kemana. Dan beberapa saat kemudian putri dari kepala suku Safromat bernama Sardana bersama prajuritnya menemukan Tomiris yang terluka parah. Dia lalu memutuskan untuk membawa Tomiris ke tempatnya. Ibu Sardana yang mengetahui Tomiris bukan orang biasa lalu menyuruh dukun untuk mengobati lukanya. Hari demi hari dilalui Tomiris menjalani pengobatannya, hingga akhirnya dia pun sembuh. Tomiris kemudian bertemu dengan Sardana. Di situ Sardana lalu berkata kalau dialah yang menyelamatkan Tomiris. Sardana juga memberitahu Tomiris tentang tradisi unik yang berlaku di sukunya, yang mana para prajurit di suku Safromat semuanya adalah wanita, dan mereka hanya boleh menikah kalau mereka sudah berhasil mengumpulkan minimal 3 tengkorak musuh dalam pertempuran mereka. Sedangkan Sardana sendiri mengakui kalau dia bahkan telah melebihi syarat itu, hanya saja dia belum menemukan seorang kesatria yang layak untuknya. Kepala suku Safromat atau ayah Sardana lalu bertanya siapa dan dari mana Tomiris berasal. Tomiris lalu menjawab, dia berasal dari Masagetai. Dari cincin yang dipakai Tomiris, orang tua Sardana pun mengetahui kalau Tomiris adalah putri dari Spargap. Dia lalu berkata kalau dia mengenal dan berteman dengan Spargap dengan sangat baik. Oleh karena itu, ayah Sardana berjanji akan melindungi Tomiris. Tomiris kemudian mulai beradaptasi dengan suku Safromat. Namun di tengah keceriaan mereka, Tomiris teringat keluarganya dan orang-orang terdekatnya yang telah meninggal. Dia pun kemudian pergi untuk menenangkan pikirannya. Tomiris lalu bersumpah kalau dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya kecuali untuk membalas dendam kematian ayahnya dan merebut kembali suku Masagetai yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Suku Safromat kemudian mulai menerima Tomiris setelah melihat ketangkasan Tomiris mengalahkan musuhnya. Malam harinya, para prajurit Safromat melakukan perampokan di suatu desa. Hal itu mereka lakukan untuk menguji nyali Tomiris. Tomiris pun berhasil melakukannya dan diyakini telah menjadi bagian dari prajurit suku Safromat. Tahun demi tahun pun berlalu, Tomiris pun terlihat sudah menjadi dewasa. Sardana lalu memberitahunya kalau besok mereka akan menyerang dan menjarah barang berharga dari suku Kawaresmians. Mendengar hal itu, Tomiris lalu memberi saran agar mereka melakukan dengan cara berpencar untuk menghindarkan banyak korban yang terbunuh. Keesokannya, prajurit Safromat merampok suku Kawaresmians. Di salah satu rumah, Tomiris lalu menemukan seorang anak bernama Tiras yang sangat pemberani yang hendak menyerangnya. Ternyata Tiras hanyalah budak di rumah itu. Melihat semangat dan potensi yang besar dalam diri Tiras, Tomiris pun kemudian memutuskan untuk membawa dan merawatnya. Menurutnya, Tiras kelak akan menjadi prajurit yang hebat. Kepala suku Safromat kemudian merayakan kelahiran putranya yang akan menjadi pewarisnya kelak. Dalam perayaan itu, dia pun mengundang semua kepala suku. Semua kepala suku turut bahagia dan mengucapkan selamat untuk Safromat, kecuali Kavas, Kurtun, dan Kawaresmians. Tomiris sangat geram melihat kehadiran mereka. Dia pun tidak sabar untuk membunuh Kavas dan Kurtun. Namun hati kecilnya berkata, belum saatnya. Sardana kemudian mengajak Tomiris untuk melihat seseorang yang tangguh. Dia adalah Argun, putra dari kepala suku Dahai. Selanjutnya terlihat pertunjukan pemanah berkuda, salah satunya adalah Tomiris. Aksi Tomiris yang luar biasa membuat orang-orang di sana menjadi terkagum.
Mana Arhun, berusaha tujuh. Mana takmaris? Setelah itu, Kafas dan Kurtun menyampaikan keberatannya kepada kepala suku Safromat atas perampokan yang dilakukan prajuritnya di desa Kawaresmians. Menurutnya Kawaresmians adalah sekutunya, maka siapa saja yang menjadi musuh sekutunya adalah musuhnya juga. Kafas lalu mengancam kepala suku Safromat untuk menghentikan kebiasaannya merampok desa. Dia juga memintanya agar menyerahkan putranya sebagai jaminan. Kepala suku Safromat berusaha membela prajuritnya dengan berkata kalau mereka sudah terbiasa hidup dengan perampokan dan itu adalah hal yang biasa. Tapi Kurtun tetap saja tidak terima perbuatan suku Safromat kepada Kawaresmians. Dia lalu mengancamnya agar segera menyerahkan putranya saat salju pertama turun di wilayah itu. Mendengar ancaman kepala suku Masagetai dan Kawaresmians seperti itu, kepala suku Safromat lalu mengajak semua suku-suku Stepa untuk bersatu melawannya. Tapi mereka menolak ajakan kepala suku Safromat. Menurutnya Safromat hanya akan memanfaatkan mereka atas masalah pribadinya dengan suku Kawaresmians. Selain itu, mereka juga berpendapat kalau hubungan mereka dengan Masagetai dan Kawaresmians sejauh ini baik-baik saja. Dari beberapa kepala suku yang menolak ajakan Safromat, hanya kepala suku Dahai bernama Sapras mau mendengarkannya. Kepala suku Safromat kemudian memberitahu Sapras tentang Tomiris yang merupakan pewaris Spargap kepala suku Masagetai yang telah dibunuh dengan keji. Dan Tomiris juga telah menarik perhatian Argun putranya pada acara perayaan itu. Sapras lalu berpendapat kalau itu adalah petanda untuk menyatukan suku mereka. Mereka pun kemudian berencana akan menikahkan Argun dengan Tomiris untuk memperkuat sekutu suku mereka. Mereka akan membawa Tomiris dan pasukan ke Masagetai sebelum pasukan Kawaresmians datang. Mereka berharap kedatangan Tomiris sang pewaris akan membuat suku Masagetai senang dan memihak kepada mereka. Sardana lalu memberitahu kabar bahagia yang ditunggu-tunggu Tomiris selama bertahun-tahun, yaitu akan menyerang suku Masagetai. Suku Safromat dan suku Dahai akan membantu Tomiris merebut kembali haknya sebagai pewaris suku Masagetai. Mereka akan menyerang Kafas dan pasukannya, sehingga dengan begitu Tomiris mempunyai kesempatan untuk membunuh Kafas dan Kurtun. Tomiris terlihat sangat puas mendengar kabar itu. Dia lalu berkata kalau dia tidak akan melawan orang-orang di sukunya, melainkan hanya akan menghabisi orang yang telah membunuh ayahnya. Keesokannya, Tomiris bersama pasukan dari Safromat dan Dahai tiba dan berhadapan dengan pasukan suku Masagetai. Tomiris lalu memperkenalkan dirinya kepada semua pasukan Masagetai kalau dia adalah pemimpin mereka yang sebenarnya. Pengkhianat seperti Kafas dan Kurtun telah membunuh ayahnya dengan keji, dan sekarang mereka berencana membawa Masagetai ke dalam perbudakan suku Kawaresmians. Tomiris bersama pasukan Safromat dan Dahai tidak akan menumpahkan darah pasukan Masagetai, tapi dia hanya ingin membunuh Kafas dan Kurtun. Mendengar hal itu, Kafas dan Kurtun pun terlihat terkejut. Mereka selanjutnya berusaha menghasut pasukannya untuk melawan Tomiris. Tapi, Tomiris lebih dulu membunuh mereka dengan sangat mudah. Melihat ayah mereka tewas di tangan Tomiris, anak Kafas dan Kurtun mengamuk ingin menyerang Tomiris. Tapi, prajurit yang lain menahan mereka. Salah satu prajurit Masagetai kemudian membenarkan tindakan Tomiris dan menyerahkan kekuasaan suku Masagetai kepadanya sebagai pewaris dari Raja Spargap. Setelah itu, Tomiris pun pulang ke tanah kelahirannya dan akan memimpin suku Masagetai ke depan. Dia juga mengusir semua keluarga Kafas dan Kurtun beserta orang-orang yang berkhianat kepada ayahnya dari tanah Masagetai. Setelah itu, Tomiris kemudian pergi ke tempat di mana ayahnya dimakamkan. Di sana dia lalu berkata kalau dia telah berhasil mengambil kembali apa yang telah ditinggalkan oleh ayahnya untuknya, yaitu suku Masagetai. Yeме mana devursu, udukla abulka, tenre enecah, benes berle ultur. Cerita film selanjutnya memperlihatkan Argun yang mulai menyukai Tomiris. Dia lalu bertanya apakah Tomiris sudah mempunyai calon suaminya. Tomiris menjawab kalau dia telah mempunyai pilihan seseorang yang akan menjadi calon suaminya. Keesokannya suku Kawaresmian menyerang Masagetai dengan pasukan besar dan persenjataan lengkap. Untuk menghadapi mereka, Tomiris kemudian membentuk strategi perang yang tidak terbaca oleh pasukan Kawaresmians. Di mana saat peperangan terjadi, sebagian pasukan Tomiris berpura-pura berlari mundur untuk memancing Kawaresmians mengejar mereka. Sementara dari beberapa sisi, pasukan pemanah dan berkuda Tomiris disiapkan untuk menggempur pasukan Kawaresmians.
Ketika pasukan Kawaresmians berada di titik yang sudah direncanakan, Sardana lalu memerintahkan pemanah memberi petanda untuk melakukan penyerangan. Semua pasukan Masagetai lalu mulai menyerang Kawaresmians dari sisi berbeda. Sementara Tomiris juga berbalik arah membawa pasukannya menyerang Kawaresmians yang sudah dalam posisi terpencar. Dan peperangan antar suku Masagetai dan Kawaresmians pun pecah. Di tengah-tengah peperangan itu, Argon yang masih penasaran lalu bertanya kepada Tomiris siapa kesatria yang akan menjadi suaminya. Tapi Tomiris terlihat malu untuk memberitahunya. Akhirnya Argon pun langsung melamar Tomiris untuk menjadi istrinya. Dan beberapa saat kemudian perang itu pun berakhir. Masagetai berhasil menghancurkan Kawaresmians berkat strategi perang yang sangat epik dari Tomiris. Setelah itu, Tomiris dan Argon pun menikah dan disaksikan seluruh rakyatnya. Tomiris lalu berkata kepada rakyatnya bahwa rakyatnya tidak pantas berjuang sendiri demi kebebasan dan martabat sukunya. Dia juga meminta rakyatnya agar menghormati prajurit Dahaya dan Sapromat yang telah mengorbankan hidup mereka demi membelanya. Selain itu, Tomiris juga meminta rakyatnya agar menghormati dan menganggap suaminya juga sebagai raja yang akan memerintah bersamanya di Masagetai. Tahun demi tahun berlalu, Tomiris dan Argon dikaruniai seorang putra yang kemudian mereka beri nama Spargap, seperti nama ayah Tomiris. Tomiris dan Argon mendidik dan membesarkan putranya sebagai prajurit pemberani dan kuat hingga putranya berusia remaja. Beberapa orang pengungsi kemudian datang ke Masagetai. Mereka adalah orang-orang yang melarikan diri akibat penaklukan Raja Persia terhadap wilayah mereka. Sambil menunjukkan hasil karyanya berupa pedang, mereka memohon kepada Argon dan Tomiris agar diizinkan tinggal di Masagetai. Mereka meyakinkan Argon dan Tomiris kalau mereka akan bermanfaat di suku itu sebagai pembuat pedang. Keesokannya, duta besar Raja Persia bernama Gubar bersama rombongannya datang ke Masagetai untuk bertemu Argon dan Tomiris. Selain membawa beberapa hadiah, Gubar juga menyampaikan pesan kalau Raja Sirus Agung berniat ingin menjalin persahabatan dengan Argon dan Tomiris. Sebab Masagetai dikenal sangat berpengaruh di tanah Stepa. Untuk itu, Raja Sirus Agung mengundang Argon datang ke ibu kota Babilonia sebagai tamu istimewanya. Malamnya, hal tersebut menjadi pro kontra antara Argon dan Tomiris. Argon berpendapat kalau Babilonia adalah negara kaya dan undangan Raja Persia adalah bukti kalau dia sederajat dengannya. Argon berpikir kalau ada masa depan bagi sukunya di sana, sehingga dia memutuskan akan pergi bersama putranya ke Babilonia. Namun Tomiris justru menilai suaminya telah dibutakan oleh kekayaan dan rayuan Raja Persia. Kekayaan yang dimiliki Babilonia juga karena sudah banyak darah yang ditumpahkan oleh Raja Sirus Agung dalam menaklukkan wilayah itu. Keesokannya, Argon bersama putranya bersama beberapa prajuritnya berangkat ke Babilonia mengikuti Gubar. Sementara Tomiris menyuruh Tiras mengikuti dan mengawasi mereka dari belakang. Dan beberapa saat kemudian mereka pun tiba di istana Babilonia. Gubar selanjutnya membawa Argon dan putranya bertemu dengan Raja Sirus Agung. Raja Sirus Agung kemudian menawarkan kerjasama dan mengajak Argon untuk bersekutu menaklukkan dunia. Tapi Argon sepertinya mengetahui niat Raja Sirus Agung, yang mana dia hanya akan memanfaatkan Masagetai sebagai prajuritnya. Raja Persia memang sengaja ingin bersekutu dengan Masagetai karena melihat kekuatan para prajuritnya. Dia berniat akan memanfaatkan prajurit Masagetai untuk menyerang dan menaklukkan Mesir. Tapi ternyata apa yang diharapkannya justru sebaliknya. Argon menolak permintaannya untuk bersekutu. Argon berkata kalau dia sudah merasa cukup dengan tanah yang dia tempati bersama rakyatnya. Dia kemudian mengingatkan Raja Persia kalau tanahnya juga bagian dari dunia, sehingga dia tak akan pernah menyerah untuk mempertahankannya. Mendengar penolakan Argon membuat Raja Sirus marah. Gubar lalu menyarankan untuk menghabisi Argon dan yang lainnya. Dengan menghabisi Argon, menurutnya maka akan mudah untuk mempengaruhi istrinya bernama Tomiris yang juga cukup berpengaruh di Stepa. Raja Persia lalu menyuruh Gubar untuk menghibur Argon dan yang lainnya sebagai tamu istimewanya. Namun Argon dan yang lainnya tak sedikit pun curiga kalau mereka dalam bahaya. Sementara di Masagetai, Tomiris mendapat firasat buruk terhadap suami dan putranya.
Tak lama kemudian, prajurit Persia datang lalu menyerang dan membunuh Argun bersama putranya beserta semua prajuritnya. Keesokannya Tiras kemudian memberitahu kabar duka kepada Tomiris bahwa suaminya dan putranya telah dibunuh, dan dia melihat rombongan Gubar telah membawa mayatnya kembali ke Massagetai. Mendengar kabar itu, Tomiris yang kelihatannya selalu tegar, namun kini dia terlihat sangat terpukul atas kematian suami dan putranya, di mana semua orang yang dia sayangi selalu tewas terbunuh dengan keji. Gubar kemudian datang membawa mayat Argun dan Spargap. Dia beralasan kepada Tomiris kalau suami dan putranya telah dibunuh oleh suku liar. Namun, Raja Sirus Agung telah menghukum pelakunya. Agar lebih meyakinkan Tomiris, Gubar lalu memperlihatkan kulit kepala para pelaku pembunuh suami dan putranya. Setelah itu, terlihat ayah dan ibu Argun datang dengan penuh kesedihan. Ayahnya berkata dia tidak percaya putranya yang begitu perkasa akan mati mendahuluinya. Jenazah Argun dan Spargap kemudian dimakamkan dengan tradisi suku Massagetai. Tomiris terlihat tidak terima kematian orang-orang yang dia sayangi, begitu tidak masuk akal. Dia mencium ada kebohongan dan kelicikan yang dibuat Raja Persia dan Gubar. Setelah itu, Gubar lalu menyampaikan pesan Raja Sirus Agung kepada Tomiris, di mana Raja Sirus Agung ingin menikahi Tomiris agar dia bisa menguasai suku Massagetai dan Stepa. Menurutnya, Tomiris tidak akan bisa mempertahankan kekuasaannya sendiri tanpa dukungan dari Raja Sirus Agung. Jika Tomiris bersama Raja Sirus Agung, maka rakyatnya akan hidup makmur selama berabad-abad. Dalam hal ini, Gubar berusaha menggiring opini semua orang agar seolah-olah Raja Sirus Agung menjadi pahlawan bagi suku Massagetai dan Stepa. Tomiris yang sudah mencium bau kelicikan pada ucapan Gubar, lalu berkata kalau dia akan menjawab permintaannya di depan seluruh rakyatnya. Setelah berada di depan seluruh rakyatnya, Tomiris kemudian membongkar kebusukan Raja Sirus Agung dan Gubar, yang mana merekalah yang sebenarnya yang telah membunuh suami dan putranya. Dan sekarang dengan lancang dia ingin melamarnya. Maka Tomiris pun menjawabnya dengan ini. Setelah membunuh Gubar, Tomiris lalu menyuruh prajuritnya mengirim mayatnya kepada Raja Sirus Agung. Dukun yang menyaksikan kejadian itu lalu berkata kalau bencana besar akan datang menimpa suku Massagetai. Dia terlihat ketakutan dengan keberanian Tomiris yang tak sedikit pun gentar kepada Raja Persia. Malam harinya, Tomiris berkata kepada Sardana alasannya membuat keputusan seperti itu, karena dia tidak ingin anaknya yang ada dalam kandungannya kelak menjadi budak Raja Persia. Sardana yang baru mengetahui kalau Tomiris sedang hamil, berjanji akan selalu melindunginya. Tak lama kemudian mereka mendapat kabar bahwa dukun itu telah membakar dirinya hidup-hidup. Sementara di Babilonia, Sirus Agung mendapat kabar tentang terbunuhnya Gubar, duta besarnya. Tindakan Tomiris yang sangat berani itu membuat Raja Sirus Agung marah. Dia lalu membatalkan niatnya untuk menyerang Mesir dan berbalik arah menggiring semua pasukannya untuk menghabisi suku Massagetai dan Stepa. Di sisi lain, Tomiris mengajak semua suku Stepa untuk bersatu melawan Persia, karena perang itu nanti akan menentukan takdir mereka ke depan tetap sebagai orang bebas atau akan menjadi budak Persia. Mereka lalu mempercepat semua pekerjaan para pengrajin untuk memproduksi senjata dan baju perang besi. Waktu menuju pertempuran semakin dekat. Tomiris lalu memberitahu semua prajuritnya strategi yang akan digunakan untuk menghadapi Persia. Menurutnya untuk mengalahkan Persia, maka dalam peperangan itu mereka harus berhasil membunuh Raja Sirus Agung, sehingga prajurit mereka pun otomatis akan kalah. Untuk tugas itu, Tomiris akan memilih 100 prajurit terbaik dari masing-masing suku yang akan fokus menangkap atau membunuh Raja Sirus Agung. 1 bulan kemudian, hari pertempuran telah tiba. Tomiris bersama pasukannya mulai menyerang dengan strategi yang telah mereka rencanakan. Mereka lalu berputar memisah menjadi 2 sisi sehingga pasukan Persia yang mengejar pun juga menjadi terurai mengikuti mereka. Sementara di sisi lain pasukan lainnya terlihat telah bertempur.
Melihat pertahanan pasukan Persia di bagian tengah telah berantakan, pasukan Stepa lalu berbalik arah menyerang dari arah tengah dengan tujuan menembus jantung pertahanan Persia dan mencapai Raja Sirus Agung. Raja Sirus Agung yang melihat hal itu kemudian menyiapkan pasukan immortalnya untuk melawan mereka. Pertempuran melawan pasukan immortal Persia menyebabkan banyak prajurit terbaik Stepa tewas. Salah satunya adalah Sardana. Tapi ketangkasan dan keberanian Tiras juga tak sedikit menyebabkan pasukan immortal itu tewas, sehingga dia pun semakin dekat dengan Raja Sirus Agung. Melihat hal itu, salah satu prajuritnya pun meminta Raja Sirus Agung untuk segera pergi menyelamatkan diri. Tapi Raja Sirus Agung menolak dan memilih untuk tetap di situ. Dan tak lama kemudian, Tiras pun berhasil mencapai dan membunuh Raja Sirus Agung. Terbunuhnya Raja Sirus Agung otomatis menghasilkan kemenangan bagi Tomiris dan pasukannya. Tiras kemudian membawa dan menunjukkan kepala Sirus Agung yang sudah dia penggal kepada Tomiris sebagai bukti kemenangan mereka. Dan cerita film pun selesai.